Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto yang selaku dosen mata kuliah Fikih Siyasah Hukum Ekonomi Syariah kelas 3I beserta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kuliah dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Khaulan Sakila dengan NIM 202111306. Yang kedua, Vira Erviandini dengan NIM 202111314. Yang ketiga, Rina Puspitasari dengan NIM 202111322. Sebelum masuk ke pembahasan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ketatanegaraan dalam sejarah Islam pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Turki Utsmani. Langsung saja kepada pembahasan materi. Asal mula berdirinya dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah berasal dari nama kakek khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut Muawiyah I dinasti Umayyah. Mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Perang Tahkim pada Perang Siffin. Dinasti Umayyah mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Perang Tahkim pada Perang Siffin. Perang ini menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan pada Perang Jamal. Setelah usai Perang Siffin, ada peristiwa lain yang tidak kalah mengejutkan, yaitu peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib dan orang-orang Madinah kemudian membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali menolak dan menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Sufyan. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fathul Mekah. Pada dasarnya Bani Umayyah sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu. Kemudian saat Umar meninggal, mereka mendukung Utsman sebagai khalifah. Sejak saat itulah Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Di masa Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan salah seorang anggota klan Bani Umayyah, Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Quraisy di zaman Islam, sebagaimana pernah mereka alami pada zaman Jahiliyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, sejak 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di Siffin dan terbentuknya Khalifah Ali saja, tetapi karena adanya dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Ketatanegaraan pada masa Bani Umayyah. Periode kedinastian pertama ini bernama dinasti Bani Umayyah yang lahir sejak tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah dan dikepalai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai, cakap dalam urusan politik pemerintah, cerdas dan jujur, seorang negarawan yang ahli bersiasat, piawai dalam merancang taktik dan strategi, di samping kegigihan dan keuletan serta kesediaannya menempuh segala cara dalam berjuang untuk mencapai cita-citanya karena pertimbangan politik dan tuntutan situasi. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, banyak hal-hal penting sangat amanah Rasulullah SAW yang ditinggalkan olehnya.
seperti sistem musyawarah yang dilakukan untuk mengangkat kepala negara, di mana Muawiyah dalam memperoleh kekuasaannya bukan melalui musyawarah atau persetujuan pada tokoh-tokoh masyarakat, melainkan lewat ketajaman pedang dan tipu muslihat. Setelah goncangan perang dan umat di masa pemerintahan dinasti Umayyah mulai hilang, maka dinasti Umayyah mulai menata politik dan pemerintahannya. Perubahan politik yang dilakukan Muawiyah yaitu A. Memindahkan ibu kota negara ke Damaskus. Hal ini dikarenakan Madinah adalah bekas kota pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. B. Muawiyah melakukan penggantian sistem kekhalifahan kepada sistem kerajaan. Sistem yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak kepada nilai kesekuan dan kekeluargaan. Hal ini disebabkan dengan diberlakukannya perubahan kepada sistem dinasti yang memberikan pengertian bahwa pemerintahan akan bersifat monarki. Pergantian pemimpin dilakukan berdasarkan garis keturunan dan bukan atas dasar demokrasi sebagaimana yang terjadi di zaman sebelumnya. C. Penyempurnaan sistem administrasi negara dengan membentuk departemen dan kelas masyarakat, serta pengangkatan putra mahkota. D. Perluasan wilayah ke barat. Begitu Muawiyah berhasil menduduki jabatan sebagai khalifah umat Islam, beliau langsung membuat langkah-langkah strategis untuk mengembangkan kekuasaannya. E. Perluasan di Afrika Utara. Sebelum zaman Utsman, orang-orang Arab telah mencapai Barkah dan Tripoli di Libya. Kemudian Muawiyah bertekad merebut kekuasaan dari Romawi di Afrika Utara. Tugas ini dipercayai Uqbah bin Nafi yang sebelumnya juga sudah ditempatkan di Barkah saat ditaklukkan. Dengan dukungan orang, dia bisa mengalahkan tentara Bizantium di Ifriqiya. F. Ekspansi ke Spanyol. Ekspansi pasukan Islam ke Spanyol ini melalui beberapa tahap. Pada bulan Juli 710 Masehi, sebanyak 900 orang melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mendapatkan laporan-laporan, terutama mengenai kekuatan mereka. Pada tahun berikutnya, Tariq bin Ziyad yang namanya diabadikan untuk nama gunung dan selat Gibraltar, menyeberangi selat tersebut dengan kekuatan 7.000 orang, kebanyakan dari suku Barbar. Asal mula berdirinya Bani Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini diawali dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas, seorang zahid yang hidup pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah perkembangan pemerintahan umat Islam. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan tidak sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Bani Abbas ini melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah ini juga berlangsung selama 524 tahun, dari 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Pendiri kekhalifahan Bani Abbas adalah Abdullah Abbas As-Saffah, yang nama lengkapnya Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin Abbas. Selanjutnya, ketatanegaraan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa emas dinasti Abbasiyah berlangsung hingga pertengahan pemerintahan Al-Ma'mun pada awal abad ketiga Hijriah. Setelah dinasti melemah, kemunculan banyak negeri di berbagai wilayah seperti Turki, Mongolia, Persia, dan India, tanda-tanda mulainya pudar kekuasaan dinasti ini. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, ibu kota dinasti Abbasiyah berhasil dikuasai bangsa Mongolia. Hal ini sekaligus menjadi akhir dari kekuasaan yang gemilang. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah mengacu pada 4 aspek. Yang pertama, khilafah, berfungsi menyatukan kekuasaan agama dan politik. Kedua, wizarah atau kementerian, salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Dan yang ketiga, kitabah, yang membantu wazir dalam mengkoordinir masing-masing departemen. Dan yang terakhir, hijabah, berarti pembatas atau penghalang, bertugas menjaga keselamatan dan keamanan khalifah.
Asal-usul Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan pertama yang paling lama bertahan jika dibanding dua kerajaan besar lainnya. Berdiri pada tahun 1282 sampai 1929 Masehi. Kerajaan ini berasal dari keturunan Utsman ibnu Sauji ibnu Artogol ibnu Sulaiman Syah ibnu Kia. Berdirinya kerajaan Turki Utsmani yakni atas prakarsa bangsa Turki dari kabilah Oghuz, suku nomadik di Asia Kecil yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Mereka memeluk Islam kira-kira pada abad 9 atau 10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah, akan tetapi negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah. Sumber tradisional menjelaskan bahwa asal-usul pendiri kerajaan Turki Utsmani berasal dari kabilah Oghuz berkebangsaan Turki yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Selama 3 abad, mereka berpindah-pindah ke Turkistan, Persia, kemudian ke Irak. Ketika mereka menyeberangi sungai Eufrat saat hendak ke Syria, setelah Sulaiman wafat, rombongan itu terbagi menjadi 2, yaitu 2 anak Sulaiman memimpin satu rombongan kembali ke Khurasan bergabung dengan pasukan Mongol, sedangkan Ertugrul, anak Sulaiman yang ketiga, memimpin rombongan lain melanjutkan perjalanan ke Anatolia. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk Rum yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada saat itu, Sultan Alauddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur atau Bizantium. Kemudian, dengan bantuan dari bangsa Turki, pimpinan Ertugrul, Sultan Alauddin II dapat mencapai kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan menghadiahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Kemudian, perkembangan Turki Utsmani dan ekspansinya. Pada masa pemerintahan Orkan, yaitu Sultan kedua dari Kerajaan Utsmani, pada tahun 726 Hijriah atau 1326 Masehi sampai 761 Hijriah atau 1359 Masehi, dapat menaklukkan bagian benua Eropa, yaitu Ajmer tahun 1327 Masehi, Tawas Shanli 1330 Masehi, Uskandar 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli 1356 Masehi. Kemudian, pada masa pemerintahan Murad I atau Sultan ketiga dari Kerajaan Utsmani, yaitu pada tahun 761 Hijriah atau 359 Masehi sampai 789 Hijriah atau 1389 Masehi. Ia terus melakukan perluasan daerah ke benua Eropa dan terus meningkatkan keamanan dalam negeri. Paus pada saat itu merasa cemas terhadap ekspansi yang dilakukan kerajaan Turki Utsmani di Eropa, sehingga ia mengorbankan perang. Akan tetapi dapat dikalahkan Sultan Bayezid I. Memimpin gemilang selanjutnya yang dapat mengalahkan Bizantium dan menjadikan puncak ekspansi wilayah dengan penaklukan kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur pada bulan Mei tahun 1453 Masehi adalah Sultan Muhammad II. Karena keberhasilan tersebut, beliau kemudian mendapatkan gelar Al-Fatih dan kota tersebut berganti nama menjadi Istanbul atau Tahta Islam. Pada masa pemerintahan Sulaiman I, kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Ia digelari Al-Hanuni karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang Barat menyebutnya sebagai Sulaiman yang Agung. Secara garis besar, kerajaan Turki Utsmani sudah berdiri kurang lebih 6 abad lamanya.
yaitu pada tahun 1299 sampai 1923 Masehi dengan kurang dari 38 sultan sebagai pemimpinnya. Mereka semua dianggap sebagai pelanjut kerajaan besar sebelum dengan kekuatan militer, angkatan laut, dan udara. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Turki Utsmani. Pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang, terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ganiman atau harta rampasan perang. 2. Sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam serta gaya hidupnya yang sederhana sehingga memudahkan untuk tujuan penyerangan. 3. Semangat ijtihad dan ingin mengembangkan Islam. 4. Letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. 5. Kondisi kerajaan di sekitarnya yang kacau memudahkan kerajaan Turki Utsmani untuk mengalahkannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan serta kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.